Baiklah teman-teman, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita yaitu anekdot. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah menyajikan video perbedaan antara humor dengan anekdot. Itu hanya sebatas pengantar. Kali ini kita akan masuk lebih mendalam secara teoritis tentang apa itu anekdot. Kita mulai dari A. Pengertian anekdot. Sesuai dengan KBBI, menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat, menarik karena lucu, mengesankan, yang mengenai orang penting atau terkenal yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dia berangkat dari kejadian yang sebenarnya, lalu dibuat menjadi sesuatu yang lucu, kira-kira begitu. Jadi tidak sebatas rekaan. Oke, itu masalah pengertian. Sekarang kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri anekdot. Biasanya dia menceritakan orang penting, menyindir, menggelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisahnya menyerupai dongeng, cerita terhubung, umum, dan realistis. Berdasarkan kisah nyata, kira-kira begitu maksudnya. Jadi anekdot itu tidak sebatas lucu, tetapi diambil dari kisah nyata, umumnya dari kisah-kisah orang penting, supaya diketahui banyak orang, dengan tujuan adalah mengkritik secara lucu, menampar tanpa ada yang sakit. Supaya lebih jelas, lihat bukumu halaman 81, contohnya di sana dosen yang juga menjadi pejabat. Kita bacakan sekilas. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin, tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Ini adalah kisah yang lucu. Oke, berangkat dari kisah nyata, yaitu ada pejabat, hal-hal yang penting, orang-orang besar. Oke, contoh lain, supaya kamu bisa membedakan. Ini surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Wajahmu memang manggis, maksudnya manis. Sifatmu juga melankolis, maksudnya melankolis. Tetapi hatiku nanas karena cemburu, maksudnya panas. Terasa sirsak napasku, maksudnya sesak. Ini nama-nama buah. Ceritanya rekaan, bukan berasal dari kisah nyata. Dan tidak ada pesan yang mau disampaikan. Beda seperti yang kita bikin tadi, seperti ini ada yang mau dikritik di sini. Ada yang mau dikritik antara percakapan si Tono dan si Udin terhadap orang-orang penting. Lantas kita lihat perbedaannya lagi seperti di dalam bukumu halaman 86. Aspeknya dosen yang menjadi pejabat yang tadi, lalu surat tukang buah kepada tukang sayur. Ide ceritanya dosen menjadi pejabat adalah peristiwa nyata yang kemudian direka menjadi sesuatu yang lucu. Yang tadi surat tukang itu adalah hanya sebatas rekaan. Isinya, lihat di situ ada perbedaannya, dan yang paling penting fungsinya adalah menyampaikan kritik sindiran secara halus, tidak hanya sebatas menghibur. Jadi anekdot itu ada pesan yang mau disampaikan. Berangkat dari kisah nyata yang kemudian dipelintir menjadi sesuatu yang lucu. Jadi menggelitik. Sekarang kita lanjut ke bagian B, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Mengevaluasi makna tersirat. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendata pokok. Caranya mendata pokok adalah kau baca teks anekdot dengan saksama, identifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, lalu catat pokok-pokok isi dalam teks anekdot seperti di dalam layarmu. Catat. Yang kedua, cara mengidentifikasinya, yang pertama, membaca teks anekdot dengan sesama, menganalisis pesan dan kritik ataupun nasihat. Nomor 2 di situ. Lalu yang terakhir, menyimpulkan. Oke, saya pikir kamu mengerti yang bagian B. Sekarang ke C. Langkah-langkah menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot, yaitu membaca secara keseluruhan teks anekdot, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot, menangkap aspek lucu,
konyol, jengkel dalam teks anekdot, lalu menangkap pesan makna yang mau disampaikan. Oke, sekarang masuk kita ke dodol. Struktur teks anekdot: abstraksi, pengantar, orientasi, krisis, reaksi, koda. Sampai di sini mungkin kamu masih bingung, tapi nanti kita lihat ke dalam contoh. Lalu yang aspek kebahasaan. Biasanya menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris artinya kalimat tanya yang tidak butuh jawaban. Menggunakan konjungsi waktu, konjungsi temporal. Biasanya sesudah itu, setelah itu, akhirnya menggunakan kalimat tanya di samping kalimat tanya retoris. Menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Menggunakan kalimat seru sebatas seruan. Oke, itu dia struktur dan kebahasaan. Strukturnya tadi dimulai dari abstraksi hingga koda. Supaya jelas struktur dan kebahasaan teks anekdot itu, sekarang buka bukumu halaman 93 bagian C. Oke, ada di sini contoh teks anekdot: aksi maling tertangkap CCTV. Abstraksinya adalah pengantar, yaitu seorang warga melapor kemalingan. Lalu orientasi: Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung. Oke, masih datar. Lalu muncul ke krisis: kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor, belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Itu reaksi. Lalu yang terakhir, koda, penutup. Aksi penutup. Itu strukturnya. Oke. Kamu lihat contoh yang lain. Bikin abstraksinya mana, orientasinya mana, krisisnya hingga kodanya kemana. Sekarang masuk kita ke unsur kebahasaan. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini adalah abstraksi. Oke? Sekarang kita masuk ke struktur kebahasaan teks anekdot seperti yang ada di video sebelumnya. Di menit-menit sebelumnya di video ini ada kalimat retoris, kalimat imperatif seperti ini. Ini adalah unsur struktur kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, konjungsi. Baik itu konjungsi menyatakan waktu masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, pada puncak itu sudah masa lalu. Kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini kan mereka sudah pada tahu. Jadi tidak membutuhkan jawaban. Apakah kita pantas melawan orang tua? Itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat retoris. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, sesudah itu, setelah itu, oke. Kata kerja aksi yang melakukan pekerjaan, menatap. Ada pekerjaan kita yaitu menatap aksi. Mendengar, melihat, memakan. Itu adalah kata kerja aksi. Penggunaan kalimat perintah, menyuruh, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ini berasal dari teks anekdot yang di sini. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Lalu yang terakhir, penggunaan kalimat seru. Itu adalah pembelajaran kita tentang unsur kebahasaan teks. Baik, kita di ujung pelajaran yaitu bagian E, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke, cara menyusunnya adalah sebelum itu menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda. Tuh, ada 4-nya: membaca isi anekdot dengan saksama, memahami jalannya cerita, mencatat unsur-unsur pokok, lalu menceritakan kembali. Itu langkah-langkahnya. Catat. Yang kedua, menyusun teks anekdot, mengamati lingkungan sekitar, menentukan tema yang ingin dibuat, menentukan sesuatu yang ingin dikritik,
Di samping temanya, membubuhi unsur humor, membuat sebuah yang lucu terhadap tema itu. Lalu yang terakhir, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir. Yang terakhir, menceritakan anekdot secara lisan. Yang perlu kau perhatikan adalah sikap badanmu, suaramu, dan kewajaran sikapmu dalam menyampaikan. Begitu pelajaran kita hari ini tentang anekdot. Buka bukumu untuk lebih paham. Terima kasih.